Swastiastu. Halo semuanya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Jadi pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas beberapa latihan soal mengenai PTLDV dan SPTLDV ya. Ini untuk bagian yang pertama dulu ya. Oke, kita langsung saja ke latihan soal nomor 1 ya. Nah, di nomor 1 ini tentukan daerah penyelesaian dari min X plus 2Y lebih dari sama dengan min 4 ya. Kita simak pembahasan berikut ini. Oke, jadi untuk menjawab soal nomor 1, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah pertidaksamaannya ke dalam bentuk persamaan ya. Jadinya min X plus 2Y sama dengan min 4. Kemudian setelah itu kalian buat tabel titik bantunya ya. Nah, di sini kita buat tabelnya. Tabel titik bantunya kita buat berdasarkan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini 0, di sini 0. Apabila dia memotong sumbu X, maka Y-nya bernilai 0 ya. Sini tulis Y sama dengan 0. Kalian substitusi ke dalam persamaan yang ini ya. Jadinya min X plus 2 kali 0 sama dengan min 4. Jadi min X sama dengan min 4. X sama dengan 4. Kalian masukkan X sama dengan 4-nya di sini. Jadi titiknya adalah 4,0. Setelah itu apabila dia memotong sumbu Y, maka X-nya yang bernilai 0. Sama seperti tadi, kita masukkan ke dalam persamaan yang ini ya. Jadinya min 0 bertambah 2Y sama dengan min 4. 2Y sama dengan min 4. Y sama dengan min 4 per 2. Didapatkan Y sama dengan min 2. Dimasukkan ke tabel ini min 2. Jadinya titiknya adalah 0, min 2. Oke, setelah kalian mencari titik-titik pada tabel bantu ini, langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah meletakkan titik ini pada bidang koordinat ya. Jadi kita buat bidang koordinatnya sumbu X dan sumbu Y ya, sesuai kebutuhan saja. Nah, di sini kalian letakkan titik 0, min 2 ya. Di Y-nya bernilai min 2. Itu berarti dia berada di bawah titik 0 ya. Ini kira-kira min 2. Ini 0, min 2 ya, karena X-nya 0, Y-nya min 2. Setelah itu kita letakkan titik 4,0. Itu 4,0, X-nya yang 4 ya. 4 ada di sebelah kanan 0. Ini 4,0, Y-nya yang 0 ya. Setelah itu kita hubungkan kedua titik ini dengan garis pembatas. Sekarang kalian lihat garis pembatas pada soal nomor 1 ini seperti apa? Tandanya lebih dari sama dengan, ada tanda sama dengan. Berarti garis pembatas yang kita gambarkan adalah utuh ya, lurus penuh tanpa putus-putus. Hubungkan dengan penggaris supaya lebih rapi. Nah, seperti ini garisnya. Nah, setelah itu, setelah kalian menggambarkan atau menghubungkan kedua titik ini dengan garis pembatas, kita melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya ke arah mana ya. Jadi kita uji titik. Kita uji titik seperti biasa menggunakan titik 0,0, asal titik 0,0 tersebut tidak berada pada garis pembatasnya ya. Ini 0,0 kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya ini. Jadi kita ganti
Kita tulis dulu min X plus 2Y lebih dari sama dengan min 4. Kita ganti X dan Y nya dengan 0 dan 0 ya. Jadinya min 0 plus 2 kali 0 lebih dari sama dengan min 4. Kita cek apakah benar atau salah nilainya ya. Di 0 lebih dari sama dengan min 4. Ini bernilai benar ya. Oke, karena dia bernilai benar, maka kita arsir saja langsung ke arah 0,0 nya ya. Inilah yang merupakan daerah penyelesaian dari min X plus 2Y lebih dari sama dengan min 4. Soal nomor 2, tentukan daerah penyelesaian dari, nah ini adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya, karena terdiri atas 4 buah pertidaksamaan yang menyusun SPT-LDV ini ya. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12, X plus Y lebih dari sama dengan 5, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita simak ya pembahasan berikut ini. Untuk soal nomor 2, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah satu-satu dari pertidaksamaan ini ke dalam bentuk persamaan ya. Yang pertama 3X plus 2Y sama dengan 12. Setelah itu kalian buat tabel titik bantunya berdasarkan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, apabila dia memotong sumbu X, maka Y nya yang 0. Apabila dia motong sumbu Y, maka X nya yang 0. Kemudian kita buat orang-orangnya di sini ya. Jadi apabila X nya yang 0, kita masukkan ke dalam 3X plus 2Y sama dengan 12. Kita ganti X nya dengan 0 ya. Jadinya 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 12. 2Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 per 2. Y sama dengan 6. Setelah itu kita masukkan hasilnya ke dalam tabel titik bantu ini ya. Jika X nya 0, Y nya 6. Di sini kita taruh. Sehingga titik yang didapatkan adalah 0,6. Kemudian untuk Y sama dengan 0 ya, itu artinya dia memotong sumbu X. Sama seperti ini, kita masukkan ke dalam 3X plus 2Y sama dengan 12. Kita ganti Y nya dengan 0, jadinya 2 kali 0 sama dengan 12. Sehingga sisanya 3X sama dengan 12 ya. Karena ini sudah 0, boleh kita tidak tulis ya. X sama dengan 12 per 3. X sama dengan 4. Masukkan titik ini ke dalam tabel 4. Jadi titik didapatkan yaitu 4,0. Selanjutnya kita mengubah pertidaksamaan yang kedua ya. Jadi ini X plus Y lebih dari sama dengan 5 menjadi X plus Y sama dengan 5 ya. Sama seperti ini, kita buat tabel titik bantunya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita buat asal dia memotong sumbu X, maka Y nya 0. Asal dia memotong sumbu Y, maka X nya yang 0. Kita buat orek-oreknya sekarang ya. Jadi apabila X nya sama dengan 0, kita masukkan ke dalam X plus Y sama dengan 5. Kita ganti X nya dengan 0, jadinya 0 ditambah Y sama dengan 5. Didapatkan Y sama dengan 5. Di
X nya 0, maka pasangannya Y sama dengan 5, sehingga titiknya adalah 0,5. Setelah itu kita masukkan Y sama dengan 0, dia memotong sumbu X ya, jadinya kita masukkan ke X plus Y sama dengan 5, kemudian kita ganti Y nya dengan 0, jadinya X plus 0 sama dengan 5, sehingga didapatkan X sama dengan 5. Kita masukkan ke tabel ini ya, Y nya 0, X nya 5, sehingga titiknya adalah 5,0. Langkah selanjutnya kita sekarang cek apakah ada lagi yang bisa kita rubah ke dalam bentuk sama dengan ya, itu pertidaksamaan ketiga dan pertidaksamaan keempat ya. Karena dia hanya terdiri dari satu variabel, jadi kita langsung saja rubah menjadi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita meletakkan titik-titik yang sudah kita dapatkan dari keempat pertidaksamaannya ini ya. Jadi kita letakkan titik 4,0, 0,6, 5,0 dan 0,5, dan juga X sama dengan 0, Y sama dengan 0 ini ke dalam bidang koordinat kartesius ya. Berikut Ibu tampilkan ilustrasi yang sudah Ibu buat pada aplikasi GeoGebra-nya langsung ya. Oke, jadi ini adalah ilustrasi yang sudah Ibu buat pada aplikasi GeoGebra. Nah, ini terdapat garis yang berwarna biru ini ya. Itu adalah 3X plus 2Y sama dengan 12 ya. Nah, ini garisnya yang dihubungkan oleh titik 0,6 dan 4,0. Selanjutnya yang berwarna hijau ini adalah garis X plus Y sama dengan 5 yang dihubungkan oleh titik 0,5 dan 5,0. Selanjutnya ada X sama dengan 0 ya, yang berwarna ungu ini ya. Kalau garisnya X sama dengan 0 berarti dia menempel pada sumbu Y ya. Ini garisnya. Selanjutnya untuk garis Y sama dengan 0, ini yang berwarna merah, dia menempel pada sumbu X. Setelah kalian meletakkan titik-titik tersebut pada bidang koordinat kartesius, langkah selanjutnya adalah kalian melakukan uji titik ya, untuk mengetahui daerah mana yang merupakan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini ya. Jadi kita melakukan uji titik. Seperti biasa kita menggunakan titik 0,0 ya. Satu-satu kita masukkan ke dalam pertidaksamaan ini. Ya, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Kita ganti x dan y nya dengan 0 dan 0. Jadinya 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 12. Ini hasilnya 0 kurang dari sama dengan 12. 0 kurang dari sama dengan 12 itu bernilai benar. Nah, sesuai kesepakatan kita sebelumnya, untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kalau dia bernilai benar, maka kita mengarsir ke arah kebalikannya, alias kita mengarsir ke arah yang salah. Nah, sekarang kita simak ilustrasinya pada cuplikan berikut ya. Nah, ini yang berwarna biru merupakan arsiran yang salah dari pertidaksamaan linear, yaitu 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12 ya. Jadi kita mengarsir menjauhi titik 0,0. Oke, selanjutnya kita menguji titik pada pertidaksamaan yang kedua ya, yaitu x plus y lebih dari sama dengan 5. Kita masih menggunakan titik yang sama, yaitu titik 0,0. Kita tulis x plus y lebih dari sama dengan 5. Kita ganti x dan y nya dengan 0 dan 0.
hasilnya 0 plus 0 lebih dari sama dengan 5. Sehingga ini hasilnya 0 lebih dari sama dengan 5. 0 lebih dari sama dengan 5 itu bernilai salah. Otomatis kalau dia bernilai salah berarti kita mengarsirnya langsung ke arah 0,0 ini ya, pada garis X plus Y sama dengan 5. Kita simak ilustrasi berikut. Oke, ilustrasi berikut menunjukkan pertidaksamaan X plus Y lebih dari sama dengan 5 ya. Ini yang berwarna hijau, jadi arsirannya tadi sesuai dengan uji titiknya, dia ke arah 0,0. Nah, seperti ini ya, Ibu beri warna hijau. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu masih ada pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi asal ada dua pertidaksamaan ini, maka letak himpunan penyelesaiannya pasti bernilai positif ya, karena dia kedua-duanya lebih dari sama dengan 0. Berarti arsirannya kita bisa pastikan mengarah ke kebalikannya, alias ke daerah yang salah atau ke daerah yang negatif. Kita simak cuplikan berikut ya. Nah, berikut ilustrasi dari pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan 0 dan X lebih dari sama dengan 0 ya. Untuk X lebih dari sama dengan 0, ini yang berwarna ungu ya, garis berwarna ungu ini, karena kita sepakati mengarsir yang salah, berarti arsirannya ke arah kiri ya, kebalikannya. Dia menempel pada sumbu Y. Selanjutnya untuk Y lebih dari sama dengan 0, dia menempel pada sumbu X yang berwarna merah ini. Kemudian arsirannya berlawanan arah ya, karena dia lebih dari sama dengan 0, berarti arsirannya ke bawah alias ke daerah yang bernilai negatif. Jadi untuk himpunan penyelesaian dari soal nomor 2 ini adalah daerah yang berwarna putih ini ya, alias yang tidak kena coretan. Selanjutnya nomor 3, tentukan daerah penyelesaian dari ini nomor 3 ini masih termasuk juga SPT-LDV ya. Jadi ada soalnya min 3x plus 2y kurang dari sama dengan 0, min 3x plus 2y lebih dari sama dengan 9, 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 3. Next, kita lihat cuplikan pembahasannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Jadi di soal nomor 3 ini sama seperti soal-soal sebelumnya. Jadi langkah pertamanya adalah kita mengubah pertidaksamaannya ke dalam bentuk persamaan. Nih. Setelah itu kita buat tabel titik bantunya ya. Di sini X, di sini Y, di sini X, Y. Nah, karena di sini ada sama dengan 0, di sini Ibu gunakan perkecualian ya. Jadi kita tidak bisa gunakan titik potong terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Kenapa demikian? Karena kalau kita gunakan X ataupun Y-nya 0, maka titik-titik yang dihasilkan jadinya 0,0. Untuk menghindari hal tersebut, kita gunakan titik bantu lainnya ya, bebas, asal tidak 0,0. Nah, di sini Ibu akan gunakan titiknya yaitu min 2 X-nya dan 2 ya. Jadi kita cari satu-satu. Apabila X-nya sama dengan min 2, kita masukkan ke dalam min 3X plus 2Y sama dengan 0. Kita ganti X-nya dengan min 2 ya. Dengan 0, ini hasilnya 6 plus 6 plus 2Y sama dengan 0. Ini kita pindah, jadinya 2Y sama dengan min 6. Ini hasilnya Y sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3. Kita masukkan berdasarkan pasangannya ya.
Di X nya min 2, maka Y nya min 3, sehingga titiknya adalah min 2, min 3. Setelah itu kita cari untuk X sama dengan 2. X sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan yang sama. 3X plus 2Y sama dengan 0. Kita ganti X nya dengan 2 plus 2Y sama dengan 0. Jadinya ini min 6 plus 2Y sama dengan 0. Ini 2Y sama dengan min 6 pindah, jadinya plus 6. Jadinya Y sama dengan 6 per 2, hasilnya 3. Kita masukkan ke tabel ini. Kita pasangkan sehingga titiknya adalah 2,3. Oke, langkah selanjutnya kita mengubah pertidaksamaan kedua ke dalam bentuk persamaan ya. Jadinya min 3X plus 2Y sama dengan 9. Sama seperti tadi, kita buat tabel titik bantunya. Nah, di sini kita bisa gunakan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y ya, karena ini sama dengannya tidak 0. Buat di sini, kalau dia memotong sumbu Y, X nya 0. Kalau dia memotong sumbu X, maka Y nya yang 0. Kita buat sekarang X sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan ini menjadi min 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 9. Sehingga didapatkan 2Y, ini sudah 0 ya, sama dengan 9. Y sama dengan 9 per 2. 9 per 2 itu hasilnya adalah 4,5 ya. Jadi selanjutnya untuk hasilnya ini kita masukkan ke tabelnya. 0, 4,5, jadi titiknya adalah 0,4,5 ya. Selanjutnya untuk Y sama dengan 0, kita sama masukkan ke persamaan ini menjadi min 3X plus 2Y. Y nya kita ganti dengan 0 sama dengan 9. Selanjutnya menjadi min 3X ditambah 0 ya, bisa tidak kita tulis, sama dengan 9. Langsung saja. Kemudian hasilnya X sama dengan 9 per min 3. 9 per min 3 itu min 3. Kita masukkan ke pasangan Y sama dengan 0 ya, min 3, sehingga titiknya adalah min 3,0. Oke, untuk berikutnya kita mengubah pertidaksamaan yang ketiga ya. Jadi ada pertidaksamaan 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3. Ini sebenarnya kita bisa pecah menjadi dua pertidaksamaan ya, karena ini mengandung dua tanda pertidaksamaan, sehingga dia akan menjadi ini 0 kurang dari sama dengan Y, ini Y kurang dari sama dengan 3. Nah, ini karena posisinya terbalik, kita balik dulu, bisa menjadi Y lebih dari sama dengan 0. Ini tetap Y kurang dari sama dengan 3. Setelah bentuknya seperti ini, hurufnya sama-sama di kiri, kita ubahlah ke dalam bentuk persamaan. Sehingga menjadi Y sama dengan 0, untuk Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian Y kurang dari sama dengan 3 akan menjadi Y sama dengan 3. Oke, selanjutnya setelah kalian dapatkan seluruh titik-titik yang melalui pertidaksamaan ini, atau kalian sudah rubah pertidaksamaan ini ke dalam bentuk persamaan, maka kita bisa letakkan titik-titik bantu ini ke dalam bidang koordinat kartesius ya. Jadi kita simak cuplikan ilustrasi dari aplikasi GeoGebra yang sudah Ibu buat ya. Oke, berikut ilustrasi dari persamaan garis min 3X plus 2Y sama dengan 0.
Di sini Ibu mau mewarnainya dengan warna pink ya. Ini dia garisnya yang dilalui oleh titik 2,3 dan min 2, min 3, yang dimana juga dilalui oleh titik pusat yaitu 0,0 ya. Selanjutnya untuk persamaan garis yang kedua yaitu min 3x plus 2y sama dengan 9. Ini diwarnai dengan warna hijau yang dilalui oleh titik min 3,0 dan 0,4,5 ya. Kemudian ada garis Y sama dengan 0 yang biru ini ya. Dia menempel pada sumbu X. Kemudian Y sama dengan 3 yang biru di atasnya, yaitu Y nya yang sama dengan 3 ya. Setelah kalian letakkan titik-titik pada bidang koordinat kartesius, kemudian kalian hubungkan dengan garis pembatas. Jadi yang kalian lakukan di sini adalah melakukan uji titik ya. Jadi untuk uji titik kita gunakan titik yang tidak terkena garis pembatas dari masing-masing pertidaksamaan ya. Di sini Ibu ambil titiknya 0,2 ya. Tidak 0,0. Kenapa? Karena di garis min 3x plus 2y sama dengan 0 ini itu memuat titik 0,0. Jadi supaya ketiga-tiganya ini bisa kita cari langsung dengan satu titik yang sama. Sekarang kita satu-satu masukkan ke pertidaksamaan ini ya, sehingga menjadi min 3x plus 2y kurang dari sama dengan 0. Kita ganti x dan y nya dengan 0 dan 2 ya. Min 3 kali 0 ditambah 2 kali 2 kurang dari sama dengan 0. Ini min 3 kali 0 dapat 0. Bisa kita tidak tulis, 2 kali 2 hasilnya 4 kurang dari sama dengan 0. Ini bernilai salah. Kalau dia bernilai salah berarti arsirannya langsung pas pada letak titik ini ya, titik 0,2. Jadi di mana letak titik 0,2 itu? Kita simak cuplikan berikut ini ya. Oke, jadi untuk titik uji yang kita gunakan yaitu titik 0,2 yang letaknya ada di sini ya. Jadi setelah kita substitusi ke dalam pertidaksamaan min 3x plus 2y kurang dari sama dengan 0, itu hasilnya salah ya. Jadi arsirannya dia mendekati titik uji ini ya, 0,2. Jadi bisa Ibu ilustrasikan sebagai yang warna pink ini untuk arsiran yang salah. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja uji titik untuk pertidaksamaan yang kedua ya, yaitu min 3x plus 2y lebih dari sama dengan 9. Kita sama juga menggunakan titik 0,2 ya. Kita ganti x nya dengan 0, kemudian y nya dengan 2, lebih dari sama dengan 9. Ini min 3 kali 0, 0 plus 4 lebih dari sama dengan 9. Ini bernilai salah. Karena ini bernilai salah, maka arsirannya mengarah ke titik 0,2 langsung ya, untuk di garis min 3x plus 2y sama dengan 9. Kita simak cuplikan berikut ini. Oke, berikut adalah tampilan dari arsiran pertidaksamaan min 3x plus 2y lebih dari sama dengan 9 ya. Jadi tadi setelah kita uji titik dengan 0,2, dia hasilnya salah ya, ke arah titik uji ini, maka kita arsirlah dia di daerah titik uji ini. Jadi untuk selanjutnya pertidaksamaan yang 3, ini ada dua pertidaksamaan yang kita pecah, ada y lebih dari sama dengan 0 dan y kurang dari sama dengan 3 ya. Jadi untuk y lebih besar dari 0 berarti arsirannya untuk yang salah adalah arahnya ke bawah dari sumbu x ya. Sedangkan y kurang dari 3 untuk yang salah arsirannya ke atas dari garis y sama dengan 3. Nah, ini adalah ilustrasi dari
pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan 3 yang garis ini ya. Jadi yang kita arsir adalah kebalikannya, karena kurang dia harusnya ke bawah. Jadi kebalikannya adalah ke atas dari garis pembatas ini ya, nih, yang warna biru ini. Selanjutnya untuk Y lebih besar dari sama dengan 0 ya. Jadi garisnya dia menempel pada sumbu X, ini yang warna biru di bawah ini. Kemudian untuk lebih besar dari sama dengan 0, harusnya kan daerah penyelesaiannya ke atas ya, ke atas dari garis pembatas ini. Karena kita mengarsir yang salah, jadi kita mengarsir kebalikannya yang warna biru ini. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita lihat dari gambar ilustrasi ini, dari pertidaksamaan min 3x plus 2y kurang dari sama dengan 0, min 3x plus 2y lebih besar dari sama dengan 9, y kurang dari sama dengan 3, dan y lebih besar dari sama dengan 0. Karena tidak ada daerah yang berwarna putih atau yang tidak kena coretan, berarti untuk soal nomor 3 ini tidak mempunyai daerah penyelesaian ya. Selanjutnya untuk nomor 4, sama masih mengenai SBTLDV ya. Tentukan daerah penyelesaian dari min 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6, x plus 2y lebih dari sama dengan min 2, X kurang dari sama dengan 2, X kurang dari sama dengan 3. Yuk kita lihat pembahasan berikut ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Jadi yang pertama, kita ubah min 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6 menjadi min 3x plus 2y sama dengan 6. Kemudian kita buat tabel titik bantunya ya. Titik bantu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apabila X nya dia 0, artinya dia memotong sumbu Y ya. Kita masukkan ke dalam persamaan ini menjadi min 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 6. Kemudian min 3 kali 0 hasilnya 0, sisanya 2Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 per 2, hasilnya yaitu 3. Jadi X nya 0, didapatkan Y nya 3, sehingga titiknya adalah 0,3. Selanjutnya untuk Y sama dengan 0, Y sama dengan 0 itu artinya dia memotong sumbu X ya, sehingga kita masukkan sama ke persamaan ini. Min 3x plus 2y, y nya kita ganti dengan 0 ya, sama dengan 6. Min 3x 2 kali 0 ya 0, sama dengan 6. X sama dengan 6 per min 3, hasilnya min 2. Itu kita masukkan ke tabel ini. Jadi, kalau y nya 0, didapatkan x nya min 2, sehingga titiknya adalah min 2,0. Selanjutnya ke pertidaksamaan yang kedua ya. X plus 2y lebih dari sama dengan min 2. Kita ubah ke dalam bentuk sama dengan persamaan, yaitu X plus 2y sama dengan min 2. Sama seperti ini. Kita buat tabel titik bantunya. Setelah itu kita masukkan titik-titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Apabila dia memotong sumbu Y, X nya 0. Masukkan ke persamaan ini, X plus 2Y sama dengan min 2. X nya 0 plus 2Y sama dengan min 2. Sehingga hasilnya 2Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 2 per 2. Hasilnya yaitu min 1. X nya 0, Y nya min 1, sehingga titiknya 0, min 1. Setelah itu kita cari titik potong terhadap sumbu X, yaitu Y nya yang 0.
masukkan sama ke persamaannya ini, sehingga menjadi X plus 2 kali 0 sama dengan min 2. Ini sisa X, 2 kali 0 sudah 0 sama dengan min 2. Langsung kita tulis Y nya 0, X nya min 2, sehingga titiknya min 2,0. Langkah selanjutnya kita ubah pertidaksamaan ketiga dan keempat ya, karena dia hanya mengandung satu variabel saja. Jadi kita langsung saja ubah ke bentuk persamaan tanpa kita buat tabel titik bantu ini. Artinya X sama dengan 2, ini Y sama dengan 2. Setelah kita dapatkan seluruh titik-titik yang ada pada garis atau pertidaksamaan ini, kita langsung saja letakkan titik-titik ini ke dalam bidang koordinat kartesius ya. Kita simak cuplikan berikut ini. Nah, sekarang kita letakkan masing-masing titik yang sudah kita dapatkan tadi ya. Kita mulai dari titik 0,3 dan titik min 2,0. Kemudian kita hubungkan dengan garis lurus tanpa putus-putus ya, karena di sana tanda pertidaksamaannya berisi tanda sama dengan. Kemudian lanjut ada titik 0,-1 dan min 2,0 ya. Kita hubungkan dengan garis lurus penuh tanpa putus-putus, yaitu garis X plus 2Y sama dengan min 2 ya, yang berwarna biru ini. Juga sama, garisnya utuh tanpa putus-putus. Kemudian lanjut pada garis X sama dengan 2 yang berwarna ungu ini ya. Nah, di sini titik X-nya sama dengan 2, berarti dia sejajar dengan sumbu Y ya. Lanjut garis Y sama dengan 3, diwarnai warna hijau, sehingga Y-nya 3 ya. Jadinya dia sejajar dengan sumbu X. Oke, langkah selanjutnya setelah kita meletakkan titik-titik pada bidang koordinat kartesius, kita lakukan uji titik ya. Kita melakukan uji titik seperti biasa, kita gunakan titik 0,0 karena titik 0,0 ini tidak terletak pada salah satu garis yang ada pada SPT LDV ini. Jadi kita satu-satu cari. Yang pertama min 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Kita ganti X dan Y nya dengan 0, hingga menjadi ini hasilnya 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6 itu bernilai benar. Karena dia bernilai benar, berarti arsirannya menjauhi titik 0,0 ya. Kita simak ilustrasi berikut ini. Berikut adalah ilustrasi dari pertidaksamaan min 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 6 ya. Setelah tadi kita melakukan uji titik dengan 0,0, ternyata menghasilkan nilai yang benar ya, sehingga arsirannya menjauhi titik 0,0 ke arah ke sini ya, yang berwarna merah ini, untuk arsiran yang bernilai salah. Oke, jadi kita lanjut ke uji titik di pertidaksamaan yang kedua ya. X plus 2Y lebih dari sama dengan min 2. Kita sama menggunakan titik 0,0. Kita ganti X dan Y nya dengan 0, sehingga menjadi ini hasilnya 0 lebih dari sama dengan min 2. Ini juga bernilai benar. Karena dia bernilai benar, maka arsirannya juga menjauhi titik 0,0 ya. Diingatkan kembali karena kita sepakati di awal kita mengarsir daerah yang salah alias kebalikan dari yang benar. Oke, untuk pertidaksamaan X plus 2Y lebih dari sama dengan min 2 ini,
setelah kita melakukan uji titik tadi dengan 0,0 menghasilkan nilai yang benar ya, sehingga untuk arsirannya menjauhi titik 0,0 alias kebalikannya ya. Jadi yang berwarna biru ini merupakan arsirannya yang salah ya. Untuk garis X kurang dari sama dengan 2, kurang dari ya, berarti dia ke arah negatif yang benar. Kurang dari 2 ke kiri dari sumbu X, itu yang benar, berarti yang salah dia diarsir ke arah kanan. Sedangkan untuk Y kurang dari sama dengan 2, itu artinya di garis Y sama dengan 2 untuk yang benar itu ke arah bawah, berarti kita mengarsir ke arah atas ya. Kita simak ilustrasi berikut ini. Oke, ada ralat sedikit ya. Untuk Y kurang dari sama dengan 2 pada soal di pembahasan tadi, harusnya itu Y kurang dari sama dengan 3 ya. Silakan kalian perbaiki. Nah, di sini kita akan buat ilustrasinya. Yang pertama kita mulai dari X kurang dari sama dengan 2 ya. Ibu ilustrasikan yang warna ungu ini ya. Jadi arsirannya dia ke arah kanan, kebalikannya, yang harusnya dia yang benar kurang dari itu ke kiri, maka yang salah yaitu yang kanan kita arsir. Kemudian lanjut untuk Y kurang dari sama dengan 3 ya. Ini ibu warnai dengan warna hijau, yang seharusnya kalau kurang dari Y itu ke bawah, maka yang salah kita arsir kebalikannya yaitu ke atas ya, yang warna hijau ini. Nah, jadi untuk daerah penyelesaian di soal nomor 4 ini itu adalah yang tidak kena arsiran atau yang tidak kena coretan atau yang tidak kena warna ya, alias yang berwarna putih pada gambar ini. Inilah yang merupakan daerah penyelesaian dari soal nomor 4 ini ya. Nah, ini soal terakhir ya di bagian pertama pembahasan ini. Kita disuruh mengecek apakah sistem pertidaksamaan 2x kurang dari sama dengan Y dan 2x kurang Y lebih besar dari 6 memiliki penyelesaian. Bisakah kalian menjelaskan? Yuk kita simak ya penjelasan berikut ini. Oke, kita sekarang lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal di nomor 5. Kita mengecek apakah suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini memiliki penyelesaian atau tidak ya. Jadi seperti biasa, pertidaksamaan ini kita ubah ke dalam bentuk sama dengan atau persamaan ya. Artinya 2x sama dengan Y yang ini yang pertama. Nah, karena bentuknya 2x sama dengan Y, kita kumpulkan yang mengandung variabel bawa ke kiri. Artinya 2x min Y sama dengan 0. Oke, untuk selanjutnya setelah kita ubah 2x min Y sama dengan 0, kita buat tabel titik bantunya ya. Tapi pada persamaan ini kita tidak bisa menggunakan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, karena kalau kita gunakan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka titik-titik yang dihasilkan yaitu 0,0. Nah, di sini kita akan menggunakan titik bantu yang lain, yaitu X-nya min 1 dan 1 ya. Kita substitusi masing-masing ke persamaan ini ya. Jadi kalau X sama dengan min 1, kita masukkan ke persamaan ini, yaitu 2x berarti X nya kita ganti dengan min 1, min Y sama dengan 0 ya. Kemudian hasilnya min 2, min Y sama dengan 0. Ini kita pindahkan min 2 nya jadi positif 2 ya, sehingga Y sama dengan min 2. Kita masukkan X sama dengan min 1, hasil Y nya yaitu min 2, sehingga titiknya adalah min 1, min 2. Selanjutnya kita masukkan X nya sama dengan 1.
ke persamaan yang sama ya. 2x, x-nya ganti dengan 1, min y sama dengan 0. Ini 2, min y sama dengan 0. Ini min y, ini 2-nya pindah ke sini, jadi min 2. Ini karena y-nya masih mengandung negatif, kita positifkan. Kedua ruas kita kalikan min, jadinya y sama dengan 2. Kita masukkan di sini, x-nya 1, hasil y-nya yaitu 2. Sehingga titiknya adalah 1,2. Setelah itu kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua ya. Kita ubah ke dalam bentuk persamaan menjadi 2x min y sama dengan 6 ya. Jadi kita buat tabel titik bantunya. Nah, apabila dia memotong sumbu x, maka y-nya yang 0. Kita masukkan ke persamaan 2x min y sama dengan 6 ini ya. Ini 2x min y, y-nya kita ganti dengan 0 dengan 6, sehingga menjadi 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 per 2, itu hasilnya 3. Sehingga kita masukkan ke tabelnya, menjadi y-nya 0, x-nya 3, sehingga titiknya 3,0. Selanjutnya, apabila dia memotong sumbu y, maka x-nya yang 0. Masukkan juga ke persamaan ini. Ya, 2x, x-nya kita ganti 0, min y, y-nya biarkan sama dengan 6. 2 kali 0, 0, sisanya min y sama dengan 6. Min y kita cari biar jadi y saja, kita kalikan kedua ruas negatif sehingga menjadi y sama dengan min 6. Kita masukkan ke tabel bantu, x nya 0, y nya min 6, sehingga titiknya adalah 0, min 6. Oke, setelah kalian dapatkan seluruh titik-titik bantu pada pertidaksamaan ini, kita letakkan titik-titik bantu ini ke dalam bidang koordinat kartesius ya. Kita simak cuplikan berikut ini. Oke, sekarang kita letakkan titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi ya. Yang pertama ada titik min 1, min 2, letaknya di sini. Kemudian yang kedua ada titik 1,2, letaknya di sini. Kemudian kita hubungkan dengan garis pembatas, di mana garis pembatasnya ini adalah 2x min y sama dengan 0, di mana pada tanda pertidaksamaannya tandanya berisi tanda sama dengan ya. Kemudian yang kedua, untuk garis 2x min y sama dengan 6, ini titik-titik yang menghubungkan yaitu titik 3,0 dan 0,6. Tapi garis pembatasnya di sini digambarkan putus-putus karena pada tanda pertidaksamaannya tidak berisi tanda sama dengan ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji titik ya. Di sini kita akan menggunakan titik 2,1. Kenapa 2,1? Karena titik ini yang tidak terkena garis pembatas pada pertidaksamaan ini ya. Jadi kita masukkan satu-satu. Yang pertama kita masukkan ke 2x kurang dari sama dengan y, x nya ganti dengan 2, y nya kita ganti dengan 1, ini kita kalikan 4 kurang dari sama dengan 1, itu bernilai salah. Karena dia bernilai salah, maka arsiran pada pertidaksamaan ini atau garis ini kita arahkan ke titik 2,1 ini ya. Kita simak ilustrasinya yang berikut. Oke, jadi untuk
Pertidaksamaan 2x kurang dari sama dengan y setelah kita melakukan uji titik terhadap 2,1 ini menghasilkan nilai yang salah, maka arsirannya untuk pertidaksamaan 2x kurang dari sama dengan y, dia mengarah ke titik uji ini ya. Jadi bisa kita buat warnanya merah seperti ini ya. Oke, sekarang lanjut ke pertidaksamaan yang kedua ya. Pertidaksamaan 2x min y lebih dari 6. Kita sama menggunakan uji titik 2,1. Kita ganti x nya dengan 2, y nya dengan 1, lebih dari 6. Kita cari hasilnya 4 kurang 1 lebih dari 6. 4 kurang 1 3 lebih dari 6, dan ini juga bernilai salah. Karena ini juga bernilai salah pada uji titik 2,1, maka arsiran pada 2x min y lebih dari 6 ini arsirannya mendekati 2,1 atau ke arah titik 2,1 ya. Kita simak cuplikan berikut ini. Nah, berikut adalah tampilan dari arsiran untuk pertidaksamaan 2x min y lebih dari 6 ya. Karena dia setelah dimasukkan uji titiknya menghasilkan nilai yang salah, maka arsirannya ke arah titik uji ini ya. Sehingga untuk soal nomor 5 ini, daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini tidak ada ya, karena setelah kita lakukan uji titik pengarsiran tidak ada yang tidak kena arsiran, semuanya kena arsiran. Itu tandanya untuk soal nomor 5 ini tidak memiliki daerah penyelesaian atau tidak memiliki himpunan penyelesaian ya. Oke, jadi pembahasan latihan soal dari materi PT LDV dan SPT LDV bagian 1 kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa kalian tanyakan melalui Google Classroom-nya langsung atau bisa juga melalui WA. Next, bisa kalian simak dan tonton juga pembahasan soal untuk materi PT LDV dan SPT LDV bagian yang kedua ya. Oke, kita tutup video kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.